Halo semuanya, sebelum kita masuk pada podcast kali ini, saya mau kenalin nih narasumber-narasumber yang akan kita ajak ngobrol pada kesempatan kali ini. Ada pepatah tuh yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya, Rinta Wandari, selaku moderator pada pembicaraan kali ini, akan mengenalin nih teman-teman saya yang sebagai narasumbernya. Yang pertama, ada perwakilan dari Bakti Kominfo sendiri, yaitu Kak Fani. Kepada Kak Fani, dipersilahkan untuk say hello kepada teman-teman kita. Terima kasih Kak Ade. Halo semuanya, aku Fani Borusihaan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Salam kenal. Salam kenal Kak Fani. Nah, tak kalah kerennya juga ada nih perwakilan abang kita dari Palaparing Barat kepada Bang Haki. Dipersilakan untuk saya hello kepada teman-teman kita. Oke, halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Arnel Haki, perwakilan dari Palaparing Barat. Salam kenal. Salam kenal Bang. Tak kalah keren juga dari Bang Haki. Biasanya ada dari Barat, Timur, dan Tengah. Palaparing sendiri juga ada perwakilan nih dari Palaparing Tengah. Untuk Bang Romi bisa on mic untuk saya hello kepada teman-teman. Halo, selamat pagi. Saya Romi Kavi dari Palaparing Tengah. Salam kenal semua. Salam kenal, Bang. Nah, untuk yang Barat dan Tengah sudah kenalan kan sama kita. Nah, tak kalah keren juga ada perwakilan dari Palaparing Palaparing Timur, yaitu Bang Kamal. Kepada Bang Kamal bisa dipersilahkan untuk berkenalan dengan teman-teman kita kali ini. Halo semuanya, saya Nopal Kamaludin dari Palaparing Timur. Selamat pagi semua. Pagi Bang Kamal, terima kasih. Nah, dari abang-abang Palaparing Barat, Timur, Tengah, kan sudah berkenalan nih. Nah, di sini juga Palaparing juga ada perwakilan dari Palaparing terintegrasi yang diwakilkan oleh Bang Sobri. Kepada Bang Sobri, boleh saya hello kepada teman-teman kita. Baik, terima kasih. Halo semuanya, saya Ahmad Sobri, perwakilan dari Palaparing Terintegrasi. Salam kenal ya. Salam kenal, Bang. Nah, dari abang-abang yang sudah berkenalan nih. Dan juga tadi ada satu kakak cantik yang berkenalan. Nah, dia juga ditemani loh oleh temannya dari seorang ahli eh, infrastruktur telekomunikasi, kakak yang cantik, yang memiliki eh, kepintaran yang luar biasa, makanya menjadi ahli infrastruktur telekomunikasi kepada Kak Aulia. Boleh dipersilakan untuk dialog kepada teman-teman. Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin, saya Aulia Maulidina, perwakilan dari Ahli Infrastruktur Telekomunikasi. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Aul. Nah, yang kita tunggu-tunggu untuk narasumber kita yang terakhir, ini tak kalah keren dan kece-nya dari narasumber-narasumber yang lain, karena ini yang merupakan yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu dari seorang ahli perencanaan wilayah dan kota, kepada Bang Dio, dipersilahkan untuk say hello kepada teman-temannya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Saya Wande Gusisboro dari Ahli PWK. Salam kenal semua. Salam kenal Bang. Nah, untuk perkenalan-perkenalan sudah saya kenalkan kan dengan narasumber-narasumber yang ada pada pembicaraan kali ini. Nah, untuk itu podcast kali ini apa sih yang akan kita angkat temanya? Nah, untuk kali ini tema yang kita angkat atau substansi yang kita angkat yaitu PSN Telekomunikasi Palaparing. Nah, pasti bertanya-tanya sih teman-teman untuk pembahasan kali ini, apa sih Palaparing itu? Untuk Palaparing sendiri, Palaparing merupakan proyek pengembangan jaringan telekomunikasi ke seluruh kabupaten atau kota dengan menggunakan sistem komunikasi kabel laut atau yang dikenal dengan SKLL dan sistem komunikasi serat optik atau yang dikenal dengan SKSO sebagai upaya menyelesaikan target RPJMN 2015 hingga 2019. Proyek Palaparing sendiri dilakukan dengan mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU. Nah, yang setelah saya jelaskan, saya ingin mendengar nih pendapat dari salah satu narasumber kita, yaitu dari Kak Fani sendiri sebagai perwakilan Bakti Kominfo, bagaimana pendapatnya tentang mengenai topik yang kita bahas kali ini. Terima kasih Kak Ade. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas ke proyek Palaparing, di sini saya akan memaparkan tugas saya di dalam proyek ini. Kami itu merupakan organisasi keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kominfo. Tugas kami dalam Palaparing ini melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelaksanaan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Nah, kami juga menetapkan tarif untuk penggunaan layanan jaringan serat optik dari Palaparing Tengah sejak 25 Maret 2019. Di Palaparing ini terdapat proyek di Palaparing Tengah, Palaparing Barat, dan juga Palaparing Timur. Nah, untuk Palaparing Tengah itu menjangkau 27 kabupaten dan kota. Tidak berbeda jauh dengan Palaparing Barat, terdapat dua tarif penggunaan Palaparing Tengah, yaitu penyediaan kapasitas lebar pita atau bandwidth, dan tarif penyediaan kabel serat optik atau dark fiber. Nah, untuk
penetapan tarif penyediaan kapasitas lebar pita atau bandwidth-nya berdasarkan kepada nilai investasi, harga pasar, dan jumlah pengguna jasanya tersebut. Setiap pengguna jasa itu menggunakan penyediaan kapasitas lebar pita atau bandwidth hanya dapat menggunakan kapasitas lebar pita atau bandwidth itu maksimalnya itu dengan 10 Gbps. Nah, untuk tarif penyediaan tabel serat optik pasif atau DAC dapat ditetapkannya itu berdasarkan pertimbangan biaya per unitnya dengan memperhatikan nilai investasi, harga pasar, dan panjang kabel tersebut. Nah, untuk palaparing itu di program kementerian untuk fokus dalam melayani di pusat kabupaten agar layanan untuk di daerah kabupaten itu dapat lebih baik sama halnya dengan layanan internet di Pulau Jawa. Kita tahu sendiri kan di Jawa itu internetnya sudah bagus ya. Seperti itu, melalui proyek ini diharapkan untuk tersedia layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional. Terima kasih. Oh, sangat menarik sekali ya penjelasan dari Bakti Kominfo dari yang disampaikan oleh Kak Fani. Nah, dari yang dijelaskan oleh Kak Fani sendiri pada podcast kali ini, saya sedikit tertarik mengenai penjelasannya. Kan tadi disebutkan ada dari Palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Nah, kebetulan pada kali ini kita juga menghadirkan narasumber-narasumber dari Palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Tapi saya ingin mendengar terlebih dahulu dari Palaparing Barat yang diwakilkan oleh Bang Haki. Kepada Bang Haki, dipersilakan untuk menjelaskan pendapatnya pada podcast kali ini. Oke Kak Ade, jadi gini ya, sebelum kita masuk ke Palaparing Barat itu sendiri, boleh deh saya kasih gambaran singkatnya gitu, mudahnya yang mudah dicerna bagi masyarakat awam. Jadi Palaparing itu ya bisa juga kita sebut sebagai tol langit, karena Palaparing itu sejatinya itu menghubungkan atau mengkoneksikan daerah-daerah yang ada di Indonesia ya, terutama daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal, ke dalam satu jaringan telekomunikasi. Makanya disebut Palaparing, seperti sumpahnya Gajah Mada ya, yang kita tahu, yaitu untuk menyatukan Indonesia. Dan kalau kenapa sih kok ada istilah ini? Jadi kita nih menganalisis dulu dong, pertamanya dong untuk apa potensi dari market ekonomi di wilayah 3T itu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, proyek Palaparing bertujuan untuk menyediakan konektivitas infrastruktur telekomunikasi di Indonesia melalui jaringan serat optik seperti yang dijelaskan oleh Kak Fani barusan. Nah, Palaparing ini juga tuh terbagi menjadi 3 paket ya, yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Dan kebetulan nih saya megang yang daerah Barat, yaitu PT Palaparing Barat. Jadi Palaparing Barat ini merupakan salah satu dari 3 paket tadi yang menjadi pendukung dalam kelancaran implementasi Universal Service Obligation. Jadi kalau ngomongin progres, Palaparing Barat ini sebenarnya sudah selesai dari tanggal 2 Maret 2018 dan berhasil menghubungkan daerah Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan juga Jambi. Mau masuk ya Bang, saya agak tertarik nih tentang Palaparing Barat. Tadi kan dijelaskan bahwa menghubungkan antara kota-kota tersebut. Apakah Palaparing Barat itu sendiri cuma hanya wilayah Sumatera saja cakupannya untuk sementara ini, apa bagaimana ya Bang? Oh, sebenarnya nggak Sumatera aja sih, karena kan ada Kalimantan Barat juga, dan daerah-daerah tersebut masuk ke Palaparing Barat yang menjadi prioritas karena daerah-daerah tersebut itu masuk ke dalam daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan juga tertinggal. Dan berdasarkan data BPS 2018, jumlah penduduk kabupaten kota khususnya yang tercover oleh jaringan Palaparing Barat ini mencapai 950.000 jiwa. Gitu deh. Nah, sangat menarik ya yang dijelaskan oleh Bang Haki sendiri. Nah, sempat disinggung juga oleh Bang Haki bahwa Palaparing juga terbagi menjadi 3, yaitu Palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Nah, kali ini saya sendiri, pasti teman-teman juga ingin mendengar bagaimana pendapat dari Palaparing Tengah sendiri. Kepada Bang Romi, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih kepada Kak Ade atas waktunya. Menarik ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Benar yang dikatakan oleh Kak Fani dan juga Bang Haki mengenai Palaparing ini dibagi menjadi 3 wilayah, Barat, Tengah, dan juga Timur. Dan Tengah juga proyek tersebut mencakup 27 kabupaten atau kota di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan hingga Kalimantan Timur. Sudah
proyek Palaparing ini yang telah selesai mengidentifikasikan. Tidak lain yaitu terdapat 23 perusahaan yang tertarik untuk komisioning. Titik lokasi yang dilalui oleh cincin Palapa Pusat adalah jalur isolasi. Paket tersebut dioperasikan oleh PT LN Telekomunikasi Indonesia yang memulai kontrak pada 4 Maret 2016. Selain itu, menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan telekomunikasi. Pembangunan Palaparing juga bertujuan untuk menjembatani kesejahteraan layanan telekomunikasi antara Pulau Jawa dengan wilayah Indonesia lainnya. Proyek senilai 1,38 triliun ini bertujuan tidak lain itu untuk menyediakan akses internet 4G dengan kecepatan hingga 30 Mbps. Seperti itu Kak Ade mengenai Palaparing. Oke, sangat menarik sekali ya. Membahas juga tentang 4G dan sinyal-sinyal di Indonesia. Nah, kita udah mendengarkan penjelasan dari Bang Haki dan Bang Romi serta Kak Fani mengenai Palaparing. Nah, selanjutnya nih, kan ada 3 tuh bagiannya. Sisa tentang Palaparing Timur, pendapat dari Bang Kamal sendiri bagaimana tentang substansi yang kita angkat pada kali ini. Nah, Bang Kamal, apa suara saya terdengar, Bang? Halo, benar. Nah, boleh Bang, bisa disampaikan pendapatnya. Teman-teman kita juga ingin mengetahui bagaimana pendapat dari Palaparing Timur sendiri mengenai topik yang kita bahas pada kali ini. Oke, jadi Palaparing Timur ini adalah bagian proyek dari pemerintah ya. Nah, proyek ini berdasarkan dari konsorsium dari Moratel, IBS, dan Smart Telecom. Dengan nilai capaian proyek ini yaitu 5,1 triliun dengan total panjang kabel optiknya adalah 7.003 km. Dan Palaparing Timur ini melayani sekitar 51 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia bagian timur seperti Maluku, Nusa Tenggara, sampai dengan Papua pedalaman. Nah, di Palaparing Timur ini tidak hanya menggunakan serat kabel optik, tapi kita juga menggunakan tower dan pop radio untuk daerah-daerah yang terpencil. Karena di daerah-daerah terpencil agak sulit untuk memasukkan dari yang kabel serat optiknya. Itu. Nah, proyek ini paling terakhir yaitu di antara yang lainnya. Jadi yang lain sudah selesai, Palaparing Timur yang paling terakhir yaitu pada akhir Oktober 2019 proyek ini baru selesai pembangunannya. Seperti itu. Oh, cukup menarik juga pembahasannya ya. Berarti diawali oleh barat, ditengahi oleh tengah, dan diakhiri oleh bagian timur. Terima kasih atas penjelasannya, Bang Kamal. Nah, untuk selanjutnya, kan sudah dijelaskan oleh perwakilan Palaparing Barat, Timur, dan Tengah. Nah, saya ingin mendengar nih pendapat dari Palaparing terintegrasi yang diwakilkan oleh Bang Sobri mengenai substansi yang kita bahas pada kali ini. Bang Sobri, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator Mbak Intan atas waktu dan kesempatannya. Dari pemateri sebelumnya telah disampaikan terkait dengan Palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Nah, sekarang tidak kalah menariknya, yaitu proyek Palaparing Integrasi, yang merupakan suatu proyek integrasi yang menggabungkan antara wilayah dari Palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Pada proyek Palaparing Integrasi sendiri dilakukan secara 2 tahap nih. Yang pertama yaitu tahap pada tahun 2022 yang mencakup panjang 5.226 km. Palaparing tahap pertama ini menghubungkan Palaparing Tengah dengan Timur yang mengintegrasikan Palaparing lokal terdekat. Palaparing integrasi ini sangat terintegrasi dengan ibu kota baru dari jalur Palaparing Tengah dan Timur. Nah, selanjutnya itu tahap kedua yang berlangsung pada tahun 2023 sepanjang 6.857 km. Pada tahap kedua yang menghubungkan Palaparing Barat dengan Timur dan Tengah, pada tahap ini interkoneksi dari Jakarta, Denpasar, dan koneksi Vita ke ibu kota baru dari Palaparing Barat. Nah, pada tahap kedua ini yang berlangsung pada tahun 2023 yang terkoneksi dari Palaparing Tengah, Barat, dan Timur. Baik, cukup sekian. Oke, terima kasih atas penjelasan pendapatnya, Bang Sobri. Ya, Sudah dijelaskan kan tentang Palaparing. Nah, substansi yang kita angkatkan tentang PSN Telekomunikasi yang berkaitan dengan Palaparing. Nah, di sini juga kita ditemani oleh narasumber dari seorang ahli infrastruktur telekomunikasi. Saya sendiri ingin mendengar pendapat, mungkin bukan saya sendiri ya, teman-teman juga ingin mendengar pendapat dari seorang ahli infrastruktur telekomunikasi. Kepada Kak Aulia, boleh dijelaskan pendapatnya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Kak Intan atas waktunya. Tadi kan teman-teman udah jelasin ya apa itu Palaparing, mekanismenya kayak apa, cakupan wilayahnya gimana. Di sini saya nggak bakal ngomong banyak-banyak, saya bakal ngasih sedikit pendapat aja dari sudut pandang saya ya.
proyek Palaparing ini banyak banget manfaatnya buat masyarakat. Manfaatnya seperti internetnya bisa lebih cepat di daerah-daerah yang sebelumnya internetnya itu lambat, terus harganya terjangkau. Harapannya juga buat yang daerah-daerah internetnya belum nyampe bisa merasakan internet. Terus proyek Palaparing ini diharapkan juga menjadi solusi buat pemerataan internet dan menjangkau seluruh wilayah dari pelosok di Indonesia. Mungkin gitu aja sih dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak. Nah, itu sudah dijelaskan ya mengenai infrastruktur telekomunikasi di Indonesia bagaimana. Setelah mendengar berbagai pendapat dari kakak dan abang kita, kita juga kan di sini juga berkaitan dengan seorang ahli perencanaan wilayah dan kota yang dimana juga mengurusi mengenai infrastruktur telekomunikasi. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang ahli PWK yaitu Bang Dion. Bang Dion, apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Oke, oke. Menurut Bang Dion sendiri, bagaimana pendapat Bang Dion mengenai substansi yang kita angkat pada kali ini, yaitu mengenai PSN Telekomunikasi Palaparing? Baik, terima kasih Mbak Ade. Jadi menurut pandangan saya, Palaparing integrasi ini akan membuat seluruh daerah pelosok Indonesia dapat terhubung dengan akses internet, sehingga tidak ada lagi kesenjangan akses internet di Indonesia. Kemudian melalui infrastruktur Piparing ini, semua daerah di seluruh Indonesia dapat terhubung dengan jaringan internet yang cepat, dan juga Palaparing integrasi bertujuan meningkatkan utilitas dan resiliensi jaringan telekomunikasi nasional, serta menjadi bagian penting dari jaringan telekomunikasi internasional. Kemudian, Palaparing integrasi ini juga akan membuat tumbuhnya peluang dan bibit kewirausahaan. Salah satu hambatan bagi UKM itu yakni faktor go online, yang dimana go online tidak mendukung dari sinyal yang ada di Indonesia. Dengan adanya Palaparing ini, untuk berjualan online, pemilik bisnis tidak perlu membuka toko dan memiliki modal besar untuk memulai bisnis. Kemudian ini dimanfaatkan pemilik bisnis untuk melakukan go online. Yang kemudian UKM di daerah bisa menjadi go internasional. Dengan tercapainya akses go online, maka peluang untuk go internasional pun semakin nyata. Dengan catatan, pemilik bisnis online dapat menerapkan strategi pemasaran digital yang terfokus dengan membidik pasar tertentu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Nah, dari penjelasan Bang Wandek sendiri atau Bang Dion, ternyata banyak sekali manfaat jika kita menjadi ahli PW. Kita mengetahui bagaimana manfaat-manfaat yang kita dapatkan untuk kehidupan-kehidupan kita. Nah, kita juga sudah mendengar berbagai pendapat dari Bang Romi, Bang Kama, Bang Haki, Bang Dion, Bang Sobri, Kak Fani, Kak Aul, mengenai topik yang kita angkat pada kali ini. Bisa saya simpulkan bahwa topik kali ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi yang mendengarkan mengenai tugas Palaparing atau telekomunikasi yang kita angkat untuk program studi perencanaan wilayah dan kota. Dan sekian pembahasan podcast pada kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata atau ucapan kepada audiens dan kepada kakak-kakak dan abang-abang. Sampai jumpa kembali jika ada pertemuan atau topik yang kita bahas, mungkin bisa kita obrolkan lebih lanjut. Selamat tinggal Bang, Kak. See you. Baik, terima kasih.